PTM 100%. Kalau zonasi bagi guru, Jauh dari zonasinya, ada evaluasi. kita buat pemetaan. Karena kekurangan sekolah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Rapat dengar pendapat RDP Komisi C DPRD Yos Sudarso dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya membahas beberapa persoalan terkini. Selain membahas persiapan PTM 100%, RDP juga membahas zonasi dan intervensi pemerintah Kota Surabaya Pemkos terhadap MBR terkait dengan seragam gratis dan bantuan operasional sekolah. RDP yang dihadiri Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu merungkap sebuah persoalan zonasi yang dinilai masih belum mampu menampung semua siswa. Kenapa? Karena di beberapa wilayah di Kota Surabaya belum memiliki sekolah negeri. Ditemui sejumlah pewarta usai mengikuti RDP, Yusuf Masruh mengakui, dinas yang dipimpinnya masih ada kekurangan di sana-sini. Salah satunya tutur Yusuf, beberapa wilayah Surabaya masih belum memiliki sekolah negeri. Hal ini cukup memeras pikirannya untuk mencari jalan keluarnya. Apa saja yang disampaikan dalam hearing tadi dengan Komisi C? Jadi satu, memang kita nanti kan ini selama pandemi, ini kan menyiapkan anak-anak untuk beraktivitas lagi. Jadi aktivitas lagi otomatis nanti proses perubahan penganggaran untuk kesiapan guru akan berubah untuk persiapan PTM 100%. Mungkin itu, sementara itu. Ya Pak, tadi ada pertanyaan masalah zonasi Pak ya. Zonasi mungkin nanti memang sementara nanti kita evaluasi untuk zonasi. Zonasi itu kita evaluasi nanti dari Suprayonya. Suprayonya sudah mewakili apa tidak untuk sementara, mewakili tidak pada wilayah-wilayah zonasi tadi. Kan itu. Ada mungkin sekolah yang agak jauh dari zonasinya. Mungkin kita gabung kita evaluasi lagi. Ya Pak, tadi kan ada keluhan, ada apa semacam masukan dari DPRD Surabaya, Komisi C khususnya bahwa ada beberapa daerah di Surabaya yang belum memiliki sekolahan. Apa responnya Komisi? Kalau yang belum ada sekolah itu kan kita lihat nanti. Kalau nanti saya cek ya, nanti kalau yang belum nanti ya kita hitung. Nanti daya tampungnya kita buat pemetaan. Daya tampungnya nanti anak usia sekolah, lulus SD berapa. Seperti itu, MI berapa, ini nanti sebagai indikator di wilayah tadi perlu nambah SMP atau tidak, soalnya ya ada negeri, ada swasta, kita kan juga memperhitungkan teman-teman swasta yang ada di wilayahnya masing-masing tadi. Untuk penambahan sekolah ini apa sudah masuk dalam APBD 2022? Sementara nanti masih baru kita kaji, baru kita petakan. Sementara Baktiono Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso meminta Dinas Pendidikan untuk segera mengevaluasi persoalan zonasi yang berdampak pada tidak tertampungnya siswa-siswi ke sekolah negeri. Dalam kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya itu menyematkan saran agar Dinas Pendidikan segera membangun sekolah di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Bahkan kalau perlu, Pemkos membebaskan lahan untuk membangun sekolah. Tapi di daerah tersebut itu tidak ada sekolah negeri. Nah, menginginkan dari rapat ini ada perlakuan khusus. Karena apa? Karena kekurangan sekolah tadi. Misalnya daerah barat itu juga ada, daerah wilayah timur juga ada, yang memang terpenuhi kan daerah tengah kota untuk sekolah-sekolah negeri. Maka ini perlu evaluasi. Walaupun ini adalah peraturan Menteri Pendidikan Nasional, maka Kota Surabaya ini bisa mengajukan ke sana untuk evaluasi itu. Kalau zonasi bagi guru, ya agar guru tadi mengajar tidak jauh dari rumah, agar mereka tidak kehilangan waktu, tenaga, dan lainnya. Tapi zonasi bagi penerimaan peserta didik baru, ini tadi kami menginginkan ada evaluasi. Ada paling nggak ada kombinasi antara siswa zonasi dan siswa juga yang tidak zonasi tapi ada nilai atau tes akademis yang diinginkan. Ya Pak, terkait dengan kekurangan gedung sekolah tadi, saran dari Komisi C apa? Ya, saran kami untuk gedung sekolah ini bukan ditinggikan setiap sekolah yang ada, tapi sekolah ini dibangun di daerah-daerah yang memang memerlukan gedung-gedung sekolah.
karena setiap daerah itu kan ada perkembangan penduduk, ya, ada penduduk yang padat, itu ditambahi. Bila perlu, pemerintah kota membebaskan kalau tidak punya aset aset tanah yang ada di daerah tersebut yang tidak memenuhi persyaratan luas. Karena kalau sekolah kan harus mempunyai persyaratan luas tanah, maka harus membebaskan di situ, harus punya keberanian untuk membebaskan. Tetapi kalau punya aset-aset tanah di sana, silakan dibangun gedung-gedung sekolah baru, baik SD maupun SMP negeri. Idealnya kapan Pak Bak realisasi atau penambahan sekolah ini? Ya, idealnya mulai saat ini, tahun ini. Jadi harus dibangun sekolah-sekolah baru. Kalau memang masih sekarang belum mampu, silahkan untuk ditinggikan. Tapi paling tidak, paling lambat harus dimulai tahun 2023 harus ada juga pembangunan gedung-gedung sekolah baru. Terkait anggaran, bagaimana dengan anggaran? Anggaran kita cukup, anggaran pendidikan ini kan minimal 20%. Termasuk ya. Pembangunan gedung sekolah baru? Bukan termasuk pembangunan gedung sekolah. Jadi kita bisa untuk menganggarkan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah baru karena itu menjadi prioritas juga.